diri dan nanti dipandu oleh teman kita yang bilang. Silakan. Yang Bapak sebut namanya silakan bilang hadir ya. Ali Junior, Andini Dwi, Bila Ayu Lestari, Dapa, Dipa, Embun, Kevin, Kurnia, Najwa, Aisyah, Raisa, Randy, Rizka, Sapania, Tania, Rita, Tito, Topik Hidayat, Bulan Adayani, Bulan Reseptiani, Meriska, dan Dram. Ya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan belajar kembali ya dengan judulnya yaitu upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ada di buku pendamping kalian di halaman 52. Silakan dibuka ya buku pendamping dan buku tulisnya. Nah, di pembelajaran kali ini tujuannya yaitu satu, siswa memahami pengertian keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengidentifikasi ancaman terhadap keutuhan NKRI, dan menyebutkan upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan nanti menjawab kuis ya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, apa sih itu NKRI? Nah, NKRI merupakan bentuk negara dari Indonesia atau negara NKRI. Sejarah singkatnya itu pernah menjadi negara RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Namun akhirnya kembali lagi menjadi negara kesatuannya itu negara NKRI. Nah, sikap apa saja sih yang harus dimiliki untuk menjaga keutuhan NKRI? Nah, yang pertama itu adalah cinta tanah air. Kemudian yang kedua, rela berkorban. Dan yang ketiga, toleransi, bisa dengan menghargai berbagai perbedaan. Kemudian yang keempat, gotong royong dengan bekerja sama. Kemudian yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk bersatu. Jadi walaupun berbeda-beda suku, warna kulit dan sebagainya, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Terus menjaga keutuhan itu dari mana sih dimulainya? Nah, bisa dari keluarga dengan cara menghormati orang tua dan saling menyayangi. Kemudian di sekolah pada saat ini yaitu mematuhi tata tertib dan menjaga nama baik sekolah. Nah, dengan cara menjaga tertib, tidak melanggar aturan. Misalkan sekolah dilarang membawa HP, nah kalian jangan membawa kecuali kalau sedang dibutuhkan atau ada pembelajaran tertentu yang mengharuskan ada. Yang selanjutnya itu sikap yang perlu dihindari. Nah, individualisme, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itu tidak boleh. Terus yang kedua, sukuisme atau etnosentrisme, menggarap suku atau budaya sendiri paling baik. Contohnya kita misalkan dari suku Sunda nih, kita misalnya mengejek ke suku Jawa, mulai dari bicaranya, ngobrolnya, nah itu tidak boleh, tidak baik. Jadi harus bisa saling menghargai. Yang terakhir, ekstremisme, menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, seperti tugas sebelumnya, kita akan dibagi menjadi 4
setengah kelompok. Seperti biasa yang ada di kelas ini nanti dipresentasikan. Silakan duduknya berkelompok kembali. Sudah selesai ya. Untuk yang juara pertama itu kelompok 2 dari kelompok 2 versus juara 1. Untuk yang kelompok ini waktunya habis. Untuk yang kelompok 2 karena tadi berhasil juara pertama dikasih referensi buku. 4 ya? 4. Selanjutnya kita akan kelompok 2 dari kelompok 1 dulu ya. Ya. Kelompok 2 harus kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 dulu ya. Yang lainnya mendengarkan ya, yang kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan dari kelompok lain apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok 1 membahas tentang kelompok 2 membahas tentang peran TNI dalam menjaga perbatasan negara. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki TNI ya, tentara negara Indonesia yang terdiri dari 3 angkatan. Ada angkatan kerja, angkatan darat, udara, dan laut. Ya, betul. Kalau untuk angkatan darat, tugasnya itu perannya patroli dan mencegah penyelundupan ilegal. Ya, betul. Terus laut, TNI laut, angkatan laut menjaga kedaulatan laut dan memberantas pencurian ikan. Ya, betul. Terus yang terakhir angkatan udara, yaitu melakukan pengawasan radar udara dan menindak pesawat asing tanpa izin. Ya, betul. Jadi kalau misalkan ada dari pesawat atau yang tanpa izin masuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, nanti bisa kena pasal atau cuma ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? 4. Sudah siap 4? Mantap dulu. Tepuk salut untuk kelompok 2. Kami salut. Untuk kelompok 2. Salut. Selanjutnya kelompok 4. Kebijakan apa saja dari pemerintah yang bertujuan untuk meletakkan di wilayah pengawasan agar rakyat tidak dapat merasa menjadi bagian NKRI. Satu, kondisi muka yang realisasi pembangunan tidak berputar di Pulau Jawa. Dua, pembangunan infrastruktur membangun jalan dan Papua Kalimantan, bandara dan pelabuhan. Tiga, APBN satu adalah. Empat, digitalisasi daerah 3T, membangun menara satelit komunikasi dan satelit internet untuk mengatasi kesenjangan digital. Ya, betul. Ada yang kebijakan apa saja dari pemerintah yang bertujuan untuk meretakan pembangunan di wilayah pelosok agar rakyat di sana tetap merasa menjadi bagian NKRI. Yang pertama, ini apa tulisannya? Jadi pembangunan tidak berpusat di Pulau Jawa atau
Jawa sentrisnya tidak. Ya, terus yang kedua pembangunan infrastruktur. Ya, pemerintah sangat getol untuk membangun infrastruktur khususnya di jalan Trans Papua, Kalimantan, bandara dan pelabuhan di sana. Terus yang ketiga PPM satu harga, ya diharapkan bisa satu harga ya. Terus yang keempat digitalisasi daerah 3T, membangun menara telekomunikasi dan satelit internet untuk mengatasi kesenjangan digital. Ya betul, jadi supaya tidak adanya kesenjangan. Ya digitalisasi. Silakan ada yang mau tanya untuk kelompok 4? Ya dari kelompok 2 ya. Ya mengapa pemerintah harus membangun infrastruktur? Kira-kira apa? Untuk memudahkan ada kebutuhan muda transportasi warga teman. Ya untuk memudahkan transportasi barang atau jasa. Ada yang mau tanya lagi untuk kelompok 2? Kelompok 4? Ya silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut untuk kelompok keempat. Kami salut dengan kelompok depan. Salut. Ya selanjutnya kelompok siapa? 1. Ya silakan maju kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 membahas tentang informasi mengenai perbedaan antara ancaman militer dan ancaman non militer. Dari kelompok lain apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok 3. Ya, perbedaan utama antara ancaman militer dan non militer. Boleh didiskusikan dulu. Udah ada jawabannya, silakan dibacakan. Ancaman militer menggunakan kekuatan fisik senjata, sedangkan ancaman non-militer tidak menggunakan senjata. Ya, jadi untuk ancaman militer menggunakan fisik ya. Kalau untuk ancaman non militer tidak menggunakan fisik atau tidak menggunakan senjata. Itu perbedaan utamanya. Apakah ada yang mau ditanya lagi? Ya, silakan dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk salut untuk kelompok 1. Kami salut. Kelompok 1. Salut. Terakhir kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang mau menyimpulkan? Maju ke depan boleh atau sambil duduk? Ya, boleh silakan. Dibacakan coba sekali lagi agak keras ya. NKRI wajib dijaga dengan seluruh rakyat mereka karena untuk mencapai kemerdekaan diperlukan perjuangan berencana. Ya, betul. Boleh tepuk tangan untuk Randy. Terima kasih Bu, udah berani bilang. Nah, jadi bisa kita simpulkan bersama keutuhan NKRI dapat dijaga dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, gotong royong, cinta tanah air, dan menghargai keberagaman. Sebaliknya, sikap individualisme, sukuisme, fanatisme, dan ekstremisme harus dihindari karena dapat mengancam kesatuan bangsa. Nah, kalian sebagai pelajar harus bisa untuk menjaga keutuhan NKRI karena kalian merupakan penerus dari bangsa Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan boleh dari tidak.